Apakah kalian tahu, ada kondisi di gunung yang justru lebih berbahaya daripada kelelahan? Kondisi ketika tubuh tidak lagi memberi tanda apapun. Tidak capek, tidak haus, dan tidak merasa perlu berhenti. Seolah semua peringatan alamiah tiba-tiba menghilang begitu saja. Pendakian hari itu dimulai seperti biasa. Jalur awal cukup ramai. Suara langkah pendaki lain masih terdengar saling bersahutan, dan cuaca terbilang bersahabat. Ia melangkah dengan ritme yang stabil, memikul tas yang seharusnya terasa berat. Namun anehnya tidak begitu mengganggu. Napasnya teratur, tidak terengah, dan langkahnya terasa ringan, jauh lebih ringan dari yang ia bayangkan untuk jalur yang mulai menanjak. Beberapa pendaki sempat berjalan bersamanya. Mereka saling menyapa singkat, berbagi informasi jalur, lalu berjalan dengan kecepatan masing-masing. Tanpa ia sadari, jarak di antara mereka perlahan menjauh. Bukan karena ia mempercepat langkah, melainkan karena ia tidak pernah merasa perlu berhenti. Saat pendaki lain mengambil jeda, membuka botol minum, atau duduk sebentar, ia hanya melintas sambil mengangguk, merasa tidak ada alasan untuk ikut berhenti. Ia sesekali mengecek jam di pergelangan tangannya. Waktu sudah berjalan lebih lama dari perhitungannya, tapi tubuhnya tidak memberi respons apapun. Tidak ada pegal di betis, tidak ada panas di kepala, bahkan tenggorokannya tidak terasa kering. Ia sempat membuka botol minum, hanya untuk memastikan, meneguk sedikit, lalu menutupnya kembali, karena merasa tidak benar-benar membutuhkannya. Semakin naik, jalur mulai terasa lebih sunyi. Suara pendaki lain menghilang satu persatu, digantikan oleh gesekan sepatu dengan tanah lembab, dan napasnya sendiri yang tetap teratur. Vegetasi berubah perlahan, pohon-pohon tumbuh lebih rapat, akar melintang di jalur. Cahaya matahari masuk lebih tipis, namun langkahnya tetap stabil. Bahkan saat tanjakan menjadi lebih curam dan jalur menyempit, tubuhnya seperti tidak keberatan sama sekali, seolah medan tidak memberi perlawanan. Beberapa kali ia berhenti sejenak, bukan karena lelah, melainkan karena keheningan yang terasa janggal. Ia berdiri diam lebih lama dari biasanya, memperhatikan sekeliling, menunggu rasa pegal atau dingin datang, tapi tubuhnya tetap tenang. Tidak ada getaran di kaki, tidak ada dorongan untuk segera bergerak atau beristirahat. Setelah beberapa detik, ia kembali melangkah, seolah berhenti tadi hanyalah formalitas yang tidak memiliki makna apapun. Ia terus berjalan dengan pikiran yang terasa ringan dan fokus yang semakin sempit, hanya pada langkah berikutnya dan jalur di depan mata. Segalanya terasa terlalu rapi, terlalu lancar. Di titik itu, ia belum menyadari apapun. Pendakian terasa mudah, bahkan nyaman, tanpa satupun tanda bahaya yang biasanya muncul di gunung. Dan justru, karena tidak ada rasa capek, tidak ada haus, dan tidak ada rasa ingin berhenti, ia terus berjalan lebih jauh, tanpa menyadari bahwa tubuhnya perlahan berhenti memberi peringatan yang seharusnya menjaga dirinya tetap hidup. Ia baru menyadari jalur mulai terasa asing setelah berjalan cukup lama. Bukan karena jalurnya berubah drastis, melainkan karena beberapa tanda yang biasanya ia kenali tidak lagi ia temukan. Marka jalur jarang terlihat, percabangan terasa lebih sering, dan tanah di bawah kaki tampak seragam kemanapun ia melangkah. Anehnya, tidak ada rasa khawatir yang muncul. Ia hanya berhenti sejenak, menoleh ke kanan dan kiri, lalu melanjutkan langkah dengan keyakinan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mencoba mengingat kembali kapan terakhir kali melihat pendaki lain. Ingatannya terasa kabur, seperti potongan-potongan yang tidak tersambung rapi. Ia tahu tadi sempat berjalan bersama beberapa orang, tapi detail wajah dan suara mereka perlahan memudar. Tidak ada rasa cemas karena sendirian. Justru kesunyian itu terasa wajar, seolah sejak awal memang begitulah jalur ini seharusnya. Napasnya tetap teratur, langkahnya konsisten, dan tubuhnya masih terasa ringan tanpa beban yang menekan. Beberapa kali ia merasa telah melewati titik yang sama. Sebuah pohon dengan akar mencuat di tengah jalur, batu datar di sisi kiri, lekukan tanah yang tampak terlalu familiar. Bahkan jarak antar tikungan terasa seragam, seperti diulang dengan pola yang sama. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia langsung menepisnya. Gunung sering membuat jalur terlihat mirip, pikirnya.
Ia tidak merasa perlu berhenti lebih lama atau membuka peta dengan sungguh-sungguh karena tidak ada rasa mendesak yang memaksanya. Waktu terus berjalan, tapi perhitungannya terasa semakin tidak penting. Jam di pergelangan tangan masih berdetak normal. Angkanya terus bergerak, namun maknanya terasa kosong. Kompas berfungsi, jarumnya menunjuk arah yang masuk akal. Ia sempat menatapnya agak lama, mencoba mencari kejanggalan, lalu menyimpannya kembali tanpa rasa curiga. Tidak ada satupun alat yang memberi sinyal bahaya. Saat ia memutuskan duduk lebih lama di pinggir jalur, tubuhnya tetap tidak menunjukkan kebutuhan apapun. Tidak ada lelah yang menekan bahu, tidak ada dingin yang merayap ke tulang, tidak ada rasa lapar yang biasanya datang tiba-tiba. Ia duduk sambil menatap jalur di depannya, menunggu sensasi apapun muncul, namun yang ada hanya rasa datar dan tenang. Setelah beberapa menit, ia berdiri lagi dan berjalan seolah jeda itu tidak pernah terjadi, seolah tubuhnya tidak benar-benar membutuhkan istirahat. Jalur semakin sunyi, suara alam terasa menipis, bukan menghilang sepenuhnya, tapi seperti tertinggal jauh di belakangnya. Angin jarang terdengar, dedaunan hampir tidak bergerak, dan langkah kakinya sendiri terasa terlalu jelas di telinga. Ia tetap melangkah, melewati tanjakan dan turunan kecil tanpa merasa medan berubah berarti. Ada momen singkat ketika ia bertanya dalam hati, apakah ia sudah terlalu lama berjalan, namun pertanyaan itu cepat berlalu, tenggelam oleh rasa tenang yang aneh dan sulit dijelaskan. Di titik itu, ia sebenarnya sudah tersesat cukup jauh. Namun, tidak ada kepanikan. Tidak ada dorongan untuk berteriak atau mencari bantuan. Ia hanya terus berjalan, mengikuti jalur yang terasa masuk akal, percaya bahwa selama tubuhnya masih sanggup melangkah tanpa rasa lelah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia mulai menemukan hal-hal yang seharusnya membuatnya berhenti. Di sisi jalur, tergeletak botol minum kosong dengan tali selempang yang sudah kusam, setengah tertimbun daun kering. Tidak jauh dari sana, ada sisa bungkus makanan yang terlihat lama, seolah seseorang pernah singgah dan meninggalkannya begitu saja. Semua itu menandakan bahwa pernah ada orang lain yang bermasalah di jalur ini. Namun anehnya, benda-benda itu tidak memicu rasa takut atau kewaspadaan. Ia hanya melirik sebentar, memperhatikan bentuk dan posisi benda-benda itu, lalu melanjutkan langkah dengan tenang, seolah tidak ada yang salah. Tak lama kemudian, ia menemukan bekas api unggun. Arangnya tersusun rapi, hitam pekat, seakan baru dipakai beberapa waktu lalu. Ia berdiri agak lama di depan sisa api itu, mencoba menebak kapan terakhir api tersebut dinyalakan. Tidak ada bau asap, tidak ada sisa panas, hanya lingkaran hitam di tanah yang terasa asing dan aneh di jalur yang seharusnya sepi. Ia memiringkan kepala, memperhatikan bekas goresan di tanah dan potongan kayu yang terbakar, mencoba memahami logikanya, tapi tubuhnya tetap tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada dorongan untuk menjauh atau mencari jalur lain. Jalur kembali berulang. Pohon dengan akar mencuat itu muncul lagi, diikuti batu datar yang sama, lekukan tanah yang terasa identik dengan yang sebelumnya. Kali ini, ia menyadarinya lebih jelas, hampir seperti dejavu yang membingungkan. Ada dorongan kecil dalam hati untuk berhenti, berpikir, atau menandai jalur. Tapi dorongan itu cepat tenggelam. Tubuhnya tetap terasa ringan dan patuh. Ia tidak merasa perlu duduk lebih lama atau mengubah arah. Bahkan ketika ia mencoba menandai titik tertentu dengan sebuah ranting, ranting itu jatuh tanpa sengaja. Ia hanya mengambilnya kembali dan melanjutkan langkah. Ia sempat membuka peta dan membandingkannya dengan jalur di depan mata. Garis di peta tidak sepenuhnya cocok, tapi juga tidak cukup berbeda untuk dianggap salah. Kompas tetap menunjukkan arah yang masuk akal. Jarumnya stabil, seolah menuntunnya. Semua alat berfungsi normal. Tidak ada satupun yang memaksanya untuk panik atau menghentikan langkah. Bahkan ketika ia mencoba menghitung jarak, semua angka terasa tidak relevan, seperti dihitung oleh aturan lain yang tidak ia pahami. Di satu titik, ia berhenti lebih lama dari sebelumnya, menatap sekeliling dengan seksama. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan angin pun hampir tidak terdengar. Keheningan itu terasa tebal, menekan sedikit, tapi tetap anehnya menenangkan. Ia menutup mata sejenak, mengambil nafas panjang, berharap ada sensasi normal yang muncul. Tapi yang ada hanyalah keheningan dan ketenangan yang aneh, yang membuatnya merasa seolah berada di ruang yang tertutup sendiri, jauh dari dunia. Ia mulai memperhatikan lebih rinci jalur yang ia lewati. Ada jejak kaki samar, bukan miliknya, melintasi beberapa bagian tanah yang lembab. Ada ranting patah dan daun yang tergeser, seperti seseorang baru saja lewat. Ia memperhatikan arah jejak itu, tapi tubuhnya tidak memberi sinyal untuk mengejar atau menghindar. Semua terasa biasa,
Meski logikanya memberitahu seharusnya ada sesuatu yang aneh. Ia bahkan sempat mencoba menandai pohon tertentu dengan cincin dari tas. Namun ketika menoleh kembali, cincin itu sudah hilang, seolah tidak pernah ditempatkan. Anehnya, ia tidak merasa terkejut sama sekali. Petunjuk-petunjuk itu terus tertinggal di belakangnya. Botol kosong, bungkus makanan, bekas api, jalur yang berulang, jejak kaki yang samar. Semua ia lewati tanpa benar-benar memperdulikannya, tanpa menimbulkan kepanikan atau rasa takut. Dan semakin banyak tanda yang muncul, semakin ia berjalan tanpa menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya tidak menanggapi ancaman apapun. Berjalan seolah seluruh indera dan instingnya tertahan atau dinonaktifkan. Ia berhenti, bukan karena memilih untuk berhenti, melainkan karena langkahnya tiba-tiba terasa berat. Bukan lelah yang datang perlahan, melainkan seperti sesuatu yang selama ini ditahan, lalu dilepaskan sekaligus. Kakinya gemetar hebat, napasnya tersendat, dan rasa dingin yang sebelumnya tidak ada mulai merambat naik dari tanah ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya terasa kaku, tapi jantung berdetak cepat, seolah baru menyadari bahwa ia sudah lama bergerak terlalu jauh. Ia menurunkan tas dari bahu, dan hanya saat itu ia benar-benar menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Tas itu terasa terlalu ringan. Ia membuka resletingnya dengan tangan yang mulai gemetar, berharap menemukan sisa logistik yang seharusnya ada di dalam. Namun bagian dalam tas hampir kosong. Botol minum kering, makanan masih utuh, tersusun rapi, seolah baru dikemas. Tidak ada jejak aktivitasnya sendiri sebelumnya. Semua yang seharusnya ia gunakan untuk bertahan hidup tampak tidak pernah disentuh. Ia menoleh ke belakang, dan beberapa meter di jalur yang baru saja ia lewati, tergeletak tas lain, tas yang sama. Warna, bentuk, bahkan goresannya persis seperti miliknya. Tubuhnya gemetar lebih hebat, tangan sulit digerakkan. Ia berjalan tertatih mendekatinya, berlutut lalu membuka tas itu perlahan. Isinya lengkap, air masih penuh, makanan masih tersusun rapi. Semua barang yang seharusnya ia bawa sejak awal tampak seakan tidak pernah digunakan. Ia duduk, menatap tas itu dengan campuran bingung dan takut, mencoba memahami logika di balik kejadian ini. Rasa haus tiba-tiba datang begitu tajam. Tenggorokannya kering, bibir pecah, dan setiap tegukan air terasa terlalu sedikit. Kepala berdenyut, setiap langkah terasa semakin berat. Tubuhnya yang selama ini patuh, tiba-tiba menuntut perhatian, menyeretnya untuk merasakan setiap sensasi yang selama ini ia abaikan. Rasa dingin yang sebelumnya tidak terasa, kini menusuk ke tulang, dan setiap tarikan napas terasa berat, memaksa dada bekerja ekstra. Tubuhnya seakan menagih semua energi yang selama ini ditahan. Ia duduk lama di sana, mencoba menyatukan apa yang baru saja ia alami. Potongan ingatan kembali muncul, menyadarkan bahwa sejak awal pendakian, tubuhnya sebenarnya sudah lama berhenti memberi peringatan. Semua rasa, lelah, haus, dingin, bahkan takut, tertahan di luar kesadarannya. Sekarang, semua itu datang sekaligus, menekan, menimbulkan kepanikan yang tiba-tiba ia sadari, tetapi terlalu lambat untuk diatasi. Ia mencoba berdiri lagi, menatap jalur yang baru saja dilalui. Segalanya terlihat sama, seolah tidak ada yang berubah. Namun kini, setiap batu, setiap akar, setiap lekukan tanah terasa nyata, berat, dan menuntut perhatian. Ia menyadari bahwa selama ini ia berjalan seolah berada di dunia lain. Dunia di mana tubuh tidak pernah lelah, dan setiap langkah terasa ringan. Dan kini, dunia itu sirna, digantikan oleh realitas yang menuntut respons penuh. Ia berjalan perlahan, setiap langkah berat dan penuh perhitungan. Napasnya tersendat, jari-jari gemetar, kaki kaku. Namun pikiran mencoba tetap fokus. Semua yang ia rasakan terasa terlalu intens, terlalu nyata. Dan untuk pertama kalinya, sejak pendakian dimulai, ia benar-benar takut. Bukan takut akan jalur atau medan, tapi takut pada tubuhnya sendiri, pada kesadaran yang tertunda, pada sensasi yang selama ini ditahan, dan sekarang menyerbu sekaligus. Di gunung, kelelahan bukan musuh terbesar. Yang paling berbahaya adalah saat tubuh berhenti memberi tanda dan kita terus berjalan, tanpa sadar bahwa sebenarnya kita sudah lama berhenti. Sekarang, ketika tubuh akhirnya kembali, setiap langkah terasa sebagai pembelajaran keras, pengingat bahwa alam bukan hanya medan untuk dilalui, tapi juga tempat yang menuntut setiap indera,
setiap sensasi, dan setiap kesadaran untuk hadir sepenuhnya. Ia duduk lagi, menutup mata sejenak, merasakan setiap denyut jantung, setiap tarikan napas, setiap detak tubuhnya, menyadari bahwa pendakian sesungguhnya baru dimulai sekarang, dengan tubuh dan kesadaran yang utuh kembali.